Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys. Karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Sat-set, wat-wat, daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak. Tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap, paling jos di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini penontonnya, ini buahnya ini ya. Dan kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani sama seorang guru yang paling ganteng di Mugaru. Nah ini ya. Dan tentunya setelah saya ada Pak Akil. Woi, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini penontonnya banyak ini Pak Akil. Oh banyak ya, ya. Banyak. Ini di studionya Mugaru ini, wah luar biasa ini ya. Penontonnya banyak, kemudian fasilitasnya lengkap. Dan saya ucapkan selamat datang di studionya Mugaru TV. Oh, terima kasih para penonton di luar sana. Iya iya. Ini kan Hardiknas Pak Akil ya. Oh iya. Hardiknas. Hardiknas itu kalau menurut Pak Akil sendiri itu seperti apa maknanya? Hari Diknas itu kan singkatan dari Hari Pendidikan Nasional ya. Iya. Di saat ini tuh kita sama-sama merayakan seremonial tentang pendidikan secara nasional tuh kayak gimana Pak Nur? Karena di Indonesia ini pendidikan itu banyak berubah, banyak berganti, terus juga sekarang itu sampai di titik pendidikan nasional Indonesia menggunakan pendidikan Merdeka Belajar, betul ya Pak Nur ya? Iya, Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka? Bisa dua-duanya bisa diartikan seperti itu. Iya, dibolak-balik ini kayaknya cocok aja. Cocok, ini. Iya. Keren ya? Keren luar biasa. Ini memang istilahnya ini luar biasa ini ya. Kapan lagi punya istilah seperti itu? Betul. Belajar merdeka, merdeka belajar. Tetapi kayaknya nggak merdeka amat Pak Akil. Gimana tuh? Kok bisa kayak gitu Pak Nur? Iya, karena masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Oh iya, betul banget ya. Itu. Apa itu yang dinamakan merdeka belajar ya? Belajar itu tidak harus sekolah. Kamu di luar sana bisa belajar gitu kan. Iya, tidak harus punya ijazah. Apa begitu ya? Padahal ijazah butuh ya Pak ya. Iya. Sebenarnya memang tuh ya, ada kan hadisnya ya Pak ya. Iya. Tapi karena saya kan bukan guru agama ya Pak ya, jadi nggak begitu hafal. Yang saya pernah dengar itu katanya belajarlah dari di awal kandungan hingga liang lahat. Betul nggak Pak Nur? Iya. Nah, belajar tuh sebenarnya bisa kapanpun, dimanapun, nggak ngelihat usia ya, bener ya Pak Nur ya. Mau usianya tua, muda, semuanya bisa belajar. Tetapi di Indonesia ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil masih belum bisa tuh Pak Nur belajar dengan nikmat ya. Iya. Kalau di Mugaru nih belajar semua terfasilitasi. Mantap. Tapi kalau di luar-luar sana kan kita nggak tahu ya Pak Nur ya. Kasian banget ya. Iya. Bisa jadi yang dibilang Pak Nur seperti itu. Iya, tapi kalau misalnya distilahkan merdeka belajar atau belajar merdeka itu memang tepat Pak Akil ya. Karena belajar itu dimanapun ya, tidak harus sekolah gitu kan terus belajar. Tapi kalau misalnya istilahnya merdeka sekolah atau sekolah merdeka itu baru. Oh iya. Nah, mungkin istilahnya ini, wah ini kalau saya jadi Menteri Pendidikannya, saya ubah Pak Akil. Gimana? Merdeka sekolah atau sekolah merdeka. Iya, kalau belajar itu kan belum tentu ke sekolah gitu loh, yuk di rumah masak-masak itu juga belajar. Begitu. Lagi viral Pak Nur. Iya. Belajar memasak. Jadi tiap orang itu baca ini apa resep-resep dari internet, terus dia belajar masak. Ada yang gosong, ada yang meledak. Iya, wah luar biasa.
Pokoknya dinikmati aja. Iya. Pokoknya belajar ya. Belajar. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar, guys. Ini Pak Akil ini kan sedang belajar juga ini kan. Sekolahnya belum selesai ini kan. Iya. Tadinya kan mau berhenti, terus ayo terus Pak Akil, saya bilang begitu. Iya. Iya, Pak Dimotivasi Pak Nur. Kok sudah mau berhenti? Belum sudah mau berhenti. Nah, ini Pak Akil ini sedang menempuh S2, guys. S2-nya di mana, Pak Akil? Saya alhamdulillah dikasih kesempatan lanjut studi S2 di Untak Surabaya, Pak Nur. Universitas 17 Agustus Surabaya. Merdeka. Iya, kemarin saya lewat di depannya, Pak. Oh, lewat ya, alhamdulillah. Iya, di depannya itu. Oh, ini namanya Untak itu. Tak kirain Untak itu Universitas Tarumanegara atau apa gitu. Ternyata setelah saya lihat lagi, 17 ternyata Agustus. 17 Agustus. Iya. Oke, ngambil jurusan apa Pak Gil? Alhamdulillah ngambil jurusan psikologi, Pak. Psikologi. Iya. Psikologi pendidikan. Saya lebih concernnya itu psikologi pendidikan. Oh, iya. Kan ada psikologi pendidikan, perusahaan atau disingkatnya tuh PIO ya. Terus sama sosial. Karena saya senang belajar, Pak Nur, jadi pendidikan. Iya, luar biasa. Seneng pokoknya sama Pak Gil, seneng belajar gitu ya. Dan kenapa kok ngambil jurusan itu? Karena saat ini yang saya lihat itu proyeknya usia pelajar itu kan sangat banyak di Indonesia, Pak ya. Iya. Saya dengar di podcast maupun saya baca di artikel bahwasannya di 2045 ini sampai 2050 itu Indonesia itu mendapatkan demografi. Jadi anak-anak usia pelajar emas itu meledak banyak. Jadi di dalam dunia psikologi pendidikan tuh kita wajib sebagai seorang psikolog misalnya ataupun peneliti psikolog untuk mempelajari tentang anak-anak, remaja, dewasa awal yang dimana itu nanti membangun Indonesia tuh seperti apa sih di tahun-tahun tersebut kayak gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan pendidikan itu. Apalagi di daerah sana kan yang seperti tadi kita di awal ya prolognya ya, banyak banget itu anak-anak yang nggak bisa belajar dengan enak, tentram, nggak seperti anak-anak Mugaru saat ini yang belajar praktek aja seru ya. Saya lihat tuh tadi di kelas-kelas ya, ada praktek memasak, praktek menggambar tuh keren lah. Di luar sana nggak seperti itu. Jadi kayak gitu Pak Nur. Iya. Dan mungkin saya juga punya pengalaman ya Pak ya. Ada seorang teman itu beliaunya ini tidak bisa melanjutkan sekolah dulu itu. Jadi tamat SD tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, ketika teman-teman termasuk saya ini mau berangkat ke sekolah, dia itu di pagar rumahnya itu melihat aja, bengong aja Pak. Bengong ya. Aja. Nah, teman-teman ini berbisik ya. Iya, sakno ya, kasihan. Dulu seperti itu. Kemudian begini Pak Akil, yang membuat kami itu sekarang ini merasa gimana ya, merasa tertinggal sama teman saya yang tidak melanjutkan tadi itu. Ketika teman tersebut pulang itu bawa mobil dan karyawannya banyak Pak Akil. Sekarang jadi bos. Sekarang jadi bos. Yang tadi awalnya nggak sekolah itu ya Pak Nur? Iya. Dan ini kami itu menyimpulkan begini. Oh iya, ternyata itu kalau belajar itu tidak harus di sekolah. Benar. Kalau di sekolah itu kan sudah jelas kan tujuannya untuk belajar. Tetapi di luar sana itu ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diterapkan, bisa dimanfaatkan sehingga seseorang itu bisa menjadi sukses. Benar. Seperti itu. Sekolah itu sebenarnya dalam dunia pendidikan itu sebagai wadah sih Pak. Jadi wadah untuk belajar yang aman, tentram, nyaman itu sekolah. Nah, tapi kalau the reality-nya dimanapun kita tuh bisa belajar. Ketemu nih saya aja yang awalnya nggak pernah kenal sama Pak Nur sampai kenal Pak Nur, kita ngobrol tentang macam-macam itu belajar. Terus ketemu lagi kayak Pak Eko sebagai pengamanan itu belajar. Semua pun kita bisa belajar sama siapapun. Gitu. Ngambil ilmu-ilmu tuh dari mana aja. Iya. Pokoknya yang penting belajar. Iya. Belajar bukan sekolah kan bukan begitu. Sekolah. Dan gini loh Pak Akil, kalau menurut saya pengamatan saya, orang yang sekolah itu belum tentu belajar.
Iya, ada Ada seperti ya, itu. Heeh. ada, dan itu banyak Pak Gil. Iya banyak. jadi ijazah itu sebenarnya itu cuma tanda seseorang itu pernah sekolah, Benar. bukan pernah belajar. Pernah belajar. Nah begitu, karena kan banyak ya yang ke sekolah aras-arasen dan lain sebagainya. Iya. Dan di Mugaru ini alhamdulillah setiap saat, setiap waktu itu selalu dimotivasi sama bapak dan ibu gurunya. Alhamdulillah. Dan ketika anak-anak belajar, gurunya pun juga belajar. Satu contohnya adalah Pak Age. Alhamdulillah. Beliaunya masih belajar terus. Nah, nanti kira-kira berhenti sampai S2 atau gimana? Saya ada cita-cita besar Pak Nur. Harapan saya bisa mungkin ke jenjang pakar psikologi pendidikan. Oh, Gitu. iya iya. Kemungkinan ya kalau ya semoga penonton semuanya mendoakan kami, nggak hanya saya pribadi, tapi semua guru-guru di Mugaru termasuk guru-guru semua yang ada di Indonesia ya. Jadi termotivasi untuk belajar, terus diberikan kesempatan ya Pak ya, rezeki untuk melanjutkan mungkin jenjang S2, S3 dan sampai profesor gitu loh Pak Nur. Oke. Kan jadi keren Amin. ya pendidikan di Alhamdulillah. Indonesia ya. Iya, luar biasa, luar biasa. Tetapi yang diharapkan itu adalah pendidikan yang terjangkau lah, terjangkau. Bener ya Pak Nur. Karena kita ini sebenarnya ketinggalan Pak Akil ya, Iya. dalam hal pendidikan itu. Karena saya dengar beberapa teman itu ketika mereka itu studi di Mesir, kemudian di negara-negara yang lain, ketika mendapatkan beasiswa itu malah dapat uang saku Iya. gratis, pokoknya lolos seleksi, kemudian mereka bisa untuk pendidikan gratis di sana plus uang saku. Iya. Nah di Indonesia kapan? Terjamin gitu? ya. Iya. Malah warga negara kita ini dibiayai oleh mereka. Ini Benar. sebagai seorang menteri pendidikan Pak Akil. Iya. Warga negara kita dibiayai oleh orang lain. Gimana perasaannya Pak Akil? Ya merasa sedih sih, prihatin Pak. Malu? Kenapa? Ya malu Pak. Karena kok di negara sendiri nggak difasilitasin. Padahal nih Pak, orang Indonesia itu banyak orang-orang pintar dan hebat loh Pak. Contohnya almarhum Habibie. Nah, Tuh kan hebat kan ya. ilmuwan abad 21 Pak Akil. Ilmuwan, betul. Banyak sekali ilmuwan di Indonesia nih. Ya. Termasuk yang kemarin sempat viral tuh yang buat apa ya Pak Nur ya? Alat untuk mengganti bensin dengan air itu loh Pak. Nah. Itu kan keren ya Pak ya. Itu tamatan SMK itu Pak Akil. Pak Nur kekurangan ini, mau jalan misalnya ke Kurek Sari, gak ada bensin, pakai air, tuh keren Pak Nur. Iya, saya melihat videonya. Kok ada ya orang Indonesia seperti ini? Nah itu. Nah, itu airnya Pak Akil, itu tidak akan habis itu. Iya. Tidak kan 1 bulan tidak akan habis. Ini kata ini sendiri. Iya. Bapaknya sendiri. Cuma masalahnya itu begini loh. Kenapa sih? Ya, kenapa sih? Ini penemuan anak bangsa seperti ini itu nggak dikembangkan gitu loh. Nah. Yang melirik itu malah orang-orang Luar negeri. Luar negeri gitu loh. Seandainya, wah ini seandainya Pak Akil ini jadi menteri, gitu kan, menteri apapun lah yang mengurusi itu gitu loh ya. Apa yang dilakukan kalau melihat anak bangsa bisa berkarya seperti ini? Pertama sih, misalnya saya diberi kesempatan untuk jadi menteri pendidikan ya Pak ya. Iya. Saya sih memaksimalkan kurikulum yang ada, nggak usah ada perubahan dan sebagainya. Yang ada tuh kayak menambah seperti itu, terus mempersempurnakan itu. Kedua, paling penting loh Pak ya mensejahterakan guru dulu dong Pak. Kalau guru sejahtera kan semangat ngajarnya ya nggak Pak? Nah seperti itu kayak di Jepang kan gitu. Iya. Terus abis gitu diberikan pelatihan yang kreativitas. Ada saya materi tentang kreativitas di kuliah itu. Jadi guru itu difasilitasi untuk belajar mengembangkan kreativitas diri sehingga nanti menular ke muridnya itu. Iya. Terus muridnya juga difasilitasi untuk ikut lomba-lomba, ada semacam kayak pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat kreativitasnya sampai mana. Terus bagaimana dengan belajarnya, apakah dia bahagia, apakah dia nyaman dengan gaya belajarnya dia, kayak gitu Pak Nur. Terus diikutkan lomba-lomba secara internasional. Terus dikasih penghargaan, ibaratnya tuh menjadikan validasi bahwasannya saya nih dia itu anak yang hebat sebagai wakil Indonesia, kayak gitu loh Pak Nur. Iya, setuju Pak Akil. Kayaknya ini harus jadi bahan perenungan pemerintah gitu Pak Akil. Karena pendidikan itu sangat penting artinya, dan maju tidaknya sebuah negara itu kan
dilihat dari pendidikannya. Nah, yang memprihatinkan itu begini Pak Akil. Gimana Pak? Sekolah-sekolah ya, sekolah negeri itu tidak bisa menampung semua siswanya. Benar. Jadi ada sekolah swasta, ada sekolah negeri. Iya. Nah, misalnya di sebuah daerah itu SMP-nya itu ada 4 Pak Akil. SMP negerinya. SMA-nya cuma ada 1. Oh. Berarti yang lain ini kan harus ke swasta. Ke swasta. Dan kalau ke swasta ya kayaknya kurang pas juga. Karena apa? Pendidikan dasar itu kan tanggung jawab pemerintah. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya itu kan tanggung jawab negara. Ya. Seharusnya kalau misalnya mau diberi reward dan lain sebagainya, ini sudah harus ada campur tangannya negara lah. Iya, seperti itu. benar. Karena anak-anak kita ini luar biasa Pak Akil. Orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu luar biasa. Coba bayangkan aja ya, ketika anak-anak itu dipegangi HP, mereka nggak ada belajar, nggak ada apa, mahir-mahir sendiri, dan bahkan bisa meretas. Wah, ini sebenarnya ini apa namanya ya? Ini negatif juga ya. Negatif. Meretas websitenya orang Australia misalnya. Tapi yang jadi perhatiannya itu kan kok bisa ya orang belajar. Indonesia yang pendidikannya rendah loh Pak, bisa meretas gitu loh. Belajarnya dari mana ya nggak? Sebenarnya seperti ini yang harus diperhatikan, itu seperti itu gitu loh ya. Harapan saya gini Pak Akil, Gimana tuh Pak? semua anak-anak Indonesia ini masuk ke sekolah negeri semuanya, gitu loh ya. Terus kemudian SD, SMP, SMA itu negeri semuanya, diurusi negara semuanya, gitu loh. Betul. Indonesia kan kaya Pak Akil. Iya ya. Eman banget ya Pak ya. Eman. Tapi memang gini Pak. Kemarin tuh dosen saya menjelaskan mengenai tentang tingkat kreativitas Indonesia ya. Dalam segi belajar itu kalah sama negara-negara di sebelahnya. Kalah dengan negara Singapura, Malaysia. Jadi Indonesia tuh termasuk yang terbelakang. Tetapi Indonesia itu ada nilai apa ya yang paling ditonjolkan, yaitu adalah seni Pak. Jadi kan budaya kita kan luas dan banyak ya Pak ya, dari Sabang sampai Merauke. Di situ tuh banyak banget kekayaan untuk seni. Nah, saya harapannya juga itu tuh menjadi kayak identitas. Sedangkan sekarang kan anak-anak kan maunya ala-ala kekoreaan ya nggak, ala-ala kebaratan, ala-ala Indonesianya kapan gitu. Iya, lebih kan ya, bangga, Pak, ya? lebih bangga Ya. kalau ke barat-baratan Pak Akil. Iya ya. Ke Korea. Oh, Korea. Kan budaya kita ini luar biasa. Misalnya Pak Akil ya, sekarang ini youtuber Indonesia ini kan banyak sekali yang Betul. membuat lagu-lagu, kemudian pokoknya macam-macam lah YouTube buatan anak Indonesia ini. Dan ini kayaknya harus jadi perhatian pemerintah. Jadi gini loh, misalnya saya itu jadi pemerintah Pak Akil ya, jadi menteri lah, menteri pariwisata misalnya. Wih, sudahlah, tampung aja kreativitas itu, anak-anak itu tampung dan diberikan wadah. Ini kayaknya berjalan sendiri-sendiri kayaknya Pak Akil. Betul. Yang justru malah yang peduli itu malah YouTube. Iya, Mereka dapat gaji, dapat tempat itu di YouTube malahan. sesuai dengan ininya ya Pak ya, apa effortnya dia ya. Iya, itu loh. Pemerintah di mana terusan? Iya. Gitu. Terkadang malah di samping sisi tuh pemerintah malah membatasi dan apa ya, kurang mengapresiasi ya. Iya. Jadi ya kalau dibilang kritik, kita ini juga mengkritik Pak Akil ya. Iya. Kalau dibilang nggak mengkritik ya sebenarnya ya terserah lah yang menanggapi kan gitu kan. Tapi yang jelas namanya pendidikan itu sangat-sangat penting dan itu pemerintah harus hadir di situ. Hadir. Ketika anak-anak tidak bisa sekolah padahal pinter, ya sudahlah, gratiskan aja lah. Masuk ke sekolah negeri gitu. Iya. Pak Akil, menurut saya. Benar. Karena tanggung jawab pemerintah gitu loh. Semua warga wajib belajar. Ada Wajib belajar. Iya. Iya. Karena memang pendidikan itu khususnya mengenyam pendidikan di sekolah itu penting juga loh Pak. Terkadang kan kemarin tuh ada yang di TikTok ya Pak ya, saya sempat lihat-lihat apa sih perbedaannya orang yang sekolah sama orang yang nggak sekolah gitu kan. Walaupun seperti yang tadi Pak Nur ceritakan, ada temennya yang nggak sekolah walaupun cuma melamun di depan rumah dan sebagainya bisa sukses gitu ya. Dan seperti orang pada umumnya yang sekolah ya hidupnya biasa-biasa aja. Itu tuh menjadi ini
Pak, sebenarnya adanya mengenyam pendidikan di sekolah itu membantu kita untuk membentuk pola perilaku, pola pemikiran juga. Jadi semuanya itu bagus Pak, maupun yang pernah sekolah maupun yang belum sempat mengenyam pendidikan di sekolah, semuanya itu pasti ada sisi negatif dan positifnya Pak. Yang belajar di sekolah itu positifnya kita jadi lebih mengerti nanti menangani anak gimana saat di rumah ya Pak ya, terus mempelajarinya kayak gimana. Kalau yang belum sempat belajar di sekolah itu mungkin dia menggali pengalaman di luar sekolah. Jadi seperti itu. Jadi semua itu bisa saling menguatkan sebenarnya Pak Nur, kayak gitu. Iya, dan saya setuju sekali Pak Agil. Dan di negara kita ini ada orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat. Betul. Dia bukan apa-apa, tetapi kepeduliannya terhadap pendidikan itu luar biasa. Iya, misalnya Pak Agil ya, ini saya sebutkan, dia bukan PNS, bukan apa-apa, dia warga biasa aja. Seorang teman, Iya. dia itu punya TPQ sendiri Pak Agil. Oh, hebat ya Pak. Taman Pendidikan Quran sendiri. Nah, kemudian yang santrinya ini digratiskan, setiap hari diajari, gitu kan, diajari. Nah, saya itu melihat begini, ini orang ini ikhlas banget ini, ikhlas banget tanpa ada pamrih apapun, dipuji atau tidak dipuji itu tidak masalah, tetapi kok kok nggak ada perhatian begitu loh Pak Gil. Padahal kalau kita lihat anak-anak yang sekolah SD, sekolah SMP, mereka bisa membaca Al-Quran itu karena guru-guru Al-Quran itu. Benar. Dan ketika mereka sudah bagus Al-Qurannya, sudah bagus mengajinya, ini secara otomatis perilaku mereka itu akan mengikuti baik kan, seperti itu. Tetapi ya itu tadi, perhatian kepada guru-guru TPQ Kurang ya? bukan kurang Pak, nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Oh, jadi Iya, gini iya. ya. Ibaratnya sekolah tentang agama itu kan baik ya Pak ya. Itu Iya. nilai lebih ya. Cuman untuk pengajarnya kurang apa ya? Kurang dilihat gitu ya. Bukan kurang Pak Akil. Malah Enggak. tidak sama sekali. Enggak, iya, karena ini loh, di beliaunya ini membuat gedungnya itu sendiri. Terus kemudian mengumpulkan teman-temannya sendiri, diajar-ajar sendiri. Dan anak-anak ini bagus-bagus membaca Al-Qur'annya, perilakunya bagus-bagus. Gini loh. Jadi ya apa ya? Memang di Hari Pendidikan Nasional ini kita harus merenung Pak Akil ya. Ini salah satunya, ya ini tadi yang saya sampaikan tadi itu. Banyak orang-orang itu yang peduli sebenarnya sama pendidikan itu, tapi pemerintah sendiri tidak peduli. Iya. Seperti itu. Benar. Seharusnya guru-guru TPQ ini jadikan PNS semua. Karena ini yang ikut serta dalam memperbaiki akhlak kehidupan generasi muda. Ini Pak, saya baca-baca artikel di internet ya. Ternyata hanya di Indonesia loh Pak, negara yang memfasilitasi guru honorer. Padahal guru honor seharusnya nggak ada nama guru honorer. Ya ada guru-guru aja, nggak usah ada embel-embel honorer. Jadi kasihan. Kalau di Thailand itu sebagai guru itu fasilitasnya terjamin Pak. Dari dia hidup gimana, terus juga transportasinya gimana. Kalau di Indonesia kan honorer, ya Allah Pak Nur, guru honorer itu yang terkesan asal nyemplung dunia pendidikan, padahal kan nggak semua seperti itu. Mereka itu dari sanubarinya tuh, aku ingin mengabdi pada negara dengan melalui pendidikan. Tetapi sama negara ini dibatasi dengan sebagai guru honorer 300.000 per bulan. Diperjelas ya bisa Pak. 300.000 per bulan ya. 300.000 per bulan, berarti satu hari itu 10.000 Pak. Padahal mengeluarkan ongkos. Tapi guru honorer ini masih mendingan Pak Gil daripada yang teman saya yang saya ceritakan tadi. Yang tadi itu ya. Iya. Ya, dan itu murid-muridnya, santri-santrinya itu sudah ada yang jadi polisi, sudah sih kembali kangen ke sekolah itu, ke sekolahnya itu, ke TPQ-nya itu. TPQ-nya. Iya. Waduh. Berat. Kalau misalnya lo nggak ada guru-guru TPQ Pak Akil, bisa terbayangkan ya. Gimana anak-anak bisa belajar? Iya. Itu ya Al-Qur'an ya. Bagaimana mendoakan orang tuanya? Nggak bisa. Jadi kalau saya jadi Menteri Pendidikan Pak Akil, ini mumpung hari Diknas Pak Akil. Iya, gimana tuh Pak Nur? Ya, itu saya angkat jadi pegawai negeri.
Jadikan pegawai negeri semua. Iya, guru-guru TPA tanpa syarat apapun langsung jadi negeri semuanya. Hilangkan embel-embel honorer gitu. Iya, nggak ada. Karena atas jasa-jasa beliau lah generasi muda itu akhlaknya bisa baik, bisa dibilangi, bisa diarahkan ke arah yang lebih baik itu karena memang hati dan pikirannya sudah tertanam dari kecil, Pak. Dari kecil dengan adanya Pendidikan gitu ya Pak Nur ya. Iya. Adapun saya di titik ini jadi guru itu cita-cita saya ketika saya ngeliat guru saya Pak Nur. Dulu pas SD kelas 1 itu saya ada satu momen, mungkin beliaunya udah meninggal ya, namanya Bu Rosda, itu sangat menginspirasi saya untuk jadi guru gitu. Terlebih kakek saya itu dulunya guru juga, jadi saya termotivasi sekarang jadi guru. Ditambah pas SMA itu saya pernah dekat sama guru BK, terus saya terinspirasi, oh sebagai guru BK itu bisa membantu teman-teman murid-murid yang membutuhkan di aspek psikologinya kayak gimana ketika ada masalah, ketika dia itu menghadapi hal yang sangat berarti dalam hidupnya kayak gitu Pak Nur. Jadi Iya. di titik ini saya termotivasi oleh mereka semua. Iya, dan tentunya kita semuanya ini banyak motivatornya Pak Agil ya. Mungkin dari luar itu, kalau saya termotivasi dari orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya ini untuk pendidikan itu. Keren. Oke, dan ini satu lagi Pak Agil ya. Iya. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, sekolah-sekolah swasta itu sudah jadikan negeri. Gurunya diangkat negeri, semua pendidikan dibiayai oleh negara Pak Agil. Itu. Karena ya sekali lagi pendidikan itu penting. Kalau nggak begitu nggak akan merata begitu loh ya. Jadi semuanya itu dijadikan pegawai negeri dan tidak ada swasta, tidak ada negeri. Jadi pendidikan nomor 1 dulu ya Pak Nur ya. Pendidikan nomor 1 gitu loh. Setelah itu apa Pak Nur? Setelah pendidikan yang diangkat apa? Yang lain-lainnya. Infrastruktur. Oh. Yang lain-lainnya. Pokoknya pendidikan dulu. Pendidikan nomor 1 karena hari dinas kan. Iya, hari pendidikan nasional. Nanti kalau hari apa itu kan beda lagi. Beda lagi. Dan boleh. Iya. Gini loh, sebenarnya Indonesia itu mampu Pak Bakil untuk menjadikan semua sekolah swasta itu jadi negeri itu mampu. Kenapa? Karena Indonesia itu kaya. Banyak dikorupsi gitu loh Pak Gil. Iya sih, sedihnya saya membaca Pak Gil 371 triliun. Bukannya 200 Pak Nur, 271 triliun. 271 triliun. 271 triliun itu dikorupsi. Oh ya Allah, banyak itu banget buat ya. bangun semua sekolah Pak. Itu bisa itu. Kalau dibangun satu waru gini udah jadi ibu kota nanti Pak. Waduh, ibu kota itu kan, oh iya ya, ibu kota itu kan 500 triliun. Kan Kureksari kan kecamatannya. Iya. Wah orang-orang udah ini naik Alphard kali ya Pak ya. Iya, itu yang ketahuan Pak Gil, yang 271 triliun itu. Yang tidak ketahuan Ya lebih Allah, banyak lagi. saking kayanya kan sebenarnya Indonesia Pak Nur ya. Iya, makanya kalau belum bisa menjadikan semua sekolah itu negeri dan semua guru itu pegawai negeri, itu kayaknya nggak usah jadi menteri aja lah Pak Gil. Karena ya sama aja, sama dari tahun ke tahun ya itu aja. Ya Itu. gitulah ya Pak Nur ya. Ya begitu. Yang tidak bisa sekolah ya tetap aja nggak bisa sekolah. Yang Kasian. bisa sekolah ya langsung enggak lah. Iya sih, kasihan ya. Iya, makanya nanti suatu saat saya pengen jadi Menteri Pendidikan. Amin. Dan Pak Agil ini langsung. Nah, S2 itu kan pegawai negeri kan. Pegawai negeri ini kan terus apa namanya itu gajinya nanti kalau pegawai negeri S2 itu beda lah. Amin. Gitu kan. Kalau cuma sama dengan yang tidak S2 kan ya. Iya, kasihan ya Pak. Kasihan, ya, tapi yang paling penting adalah semuanya saya angkat jadi pegawai negeri. Pegawai negeri. Oh yes, keren. Iya. Cita-cita yang mulia Pak Nur ya. Iya. Saya yang sekecil ini Pak Agil punya pemikiran seperti itu Pak Agil. Hebat. Iya. Belum tentu menteri yang sekarang punya cita-cita seperti saya Pak Agil. Ini luar biasanya saya. Luar biasa. Guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa Mugaru. Iya.
Oke Pak Akil, sampai Oke, segitu siap. dulu. Nanti ini tambah tangga kabur nanti. Nanti tambah menjadi Oh, jadi. palanya gede sebelah nanti Pak Nur. Oke, Muga Lover semuanya, itulah jumpa kita dengan Pak Akil. Ya ini bahas-bahas tentang pendidikan karena bertepatan dengan Hari Dinas Hari Pendidikan Nasional. Nasional. Pokoknya maju terus pendidikan di Indonesia dan mohon direnungkan apa yang saya usulkan tadi. Akhirnya saya Pak Nur dan Pak Akil mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.